Hai guys, dari lanjutan European Women Chess Club Cup 2022, turnamen catur antar klub Eropa di Austria, Irene Karisma Sukandar harus berhadapan dengan Women Grandmaster Engtul Altanouzi dari klub Pilidor, dari klub Prancis, teman-teman. Ya, dan Irene kembali tampil di papan 1 menggunakan buah putih. Langsung saja kita bahas partainya. Ini sajian partai yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat taktikal, dan posisional langkah-langkahnya luar biasa banget dari pecatur Indonesia ini. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan like dulu video ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah like dan nonton video ini. Langsung saja kita mulai. Iren memulai dengan langkah D4 dan dijawab Engtul dengan langkah C5. Lawannya memang memiliki gelar Women Grandmaster. Elo ratingnya lebih rendah daripada Iren. Dan jangan kalian sangka ya, jangan kalian duga bahwa lawannya ini memiliki gelar lebih tinggi. Tapi justru Iren lah yang memiliki gelar lebih tinggi. Karena Iren memiliki gelar International Master. Itu International Master pria ya, teman-teman, lebih tinggi. Jadi secara elo rating, Iren memiliki International Master pria itu setara dengan 2.400, sementara Women Grandmaster itu 2.300. Ya, ini merupakan pembukaan All Benoni Defense dengan ciri khas C5 dan kemudian putih D5, hitam kuda F6, putih C4, hitam E6, putih kuda C3 dan pion memukul pion, pion memukul pion dan D6. Putih E4, hitam G6, putih kuda F3 dan hitam gajah G7. Putih gajah ke petak E2, hitam rokade, putih rokade, dan hitam gajah G4. Apa ciri khas Benoni Defense? Ya, ciri khasnya adalah pion di petak D6 dan gajah Fianchetto. Ini teman-teman. Nah, apa kelemahan dari Benoni? Biasanya adalah pion di petak D6 ini dan putih mendobrak dari petak center ini. Setelah gajah G4, Iren langsung menjawab dengan kuda ke petak D2. Ya, dia tidak mau dimakan kudanya karena akan memberikan space, ruang pada petak E5. Kuda D2 juga tujuannya sangat bagus, yaitu mengembangkan kuda ke petak C4 menekan pion D6. Hitam gajah memukul gajah, menteri memukul gajah, dan hitam benteng E8. Iren F3, hitam A6, coba B5. Iren langsung menjawab dengan taktis A4, dan itu memang harus dilakukan. Tidak memberikan space, tidak memberikan ruang bagi Engtul Altanouzi. Setelah 4, hitam kuda B ke petak D7, putih kuda C4, hitam kuda B6. Iren tarik kuda ke petak E3, kemudian hitam kuda H5. Iren G3, tidak memberikan ruang sama sekali untuk kuda ke petak F4. Hitam memplot gajah ke petak D4, raja bergeser ke petak H1, hitam menteri D7, putih A5. Hitam kuda C8, putih gajah D2. Hitam benteng B8, putih benteng A ke petak E1 di langkah ke-20. Perlahan tapi pasti, Iren mulai mengoptimalkan posisi dari buah-buah caturnya. Hitam B5, putih kuda C ke petak D1. Kemudian hitam B4. Ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh sang lawan dengan jalan B4. Kenapa? Karena dia membiarkan putih menempatkan kudanya di petak C4. Tapi kalau kita lihat sekilas ya, ada pion gratis di petak A6. Bagaimana jika putih memakan pion di petak A6 itu? Apa kira-kira jawaban dari sang lawan? Maka ini merupakan pion racun, guys. Karena apa? Karena sang lawan memiliki ide kuda memukul pion G3. Boom. Kalau dimakan, sang lawan akan masuk dengan menteri ke petak H3, raja ke petak G1, menteri makan pion G3, raja ke petak H1, dan akan ada benteng E5. Ya, ini sulit dicegah ya, benteng ke petak H5 karena akan berujung skakmat. Ya, tapi tidak semudah itu ya, membohongi, menipu pecatur andalan Indonesia ini. Dan syukurnya Kairen tahu itu dan dia tidak terpancing sama sekali. Justru langkah spesial, langkah bagus dilakukan dengan kuda ke petak C4. Ini namanya mengoptimalkan buah kalian, teman-teman. Jadi buah kalian ditempatkan di tempat yang terbaik. Kuda C4, hitam F5. Iren kembali lagi menemukan langkah tepat, menteri bergeser ke petak G2. Kemudian hitam kuda G7, putih kuda F2. Hitam kuda A7, putih kuda D3. Lihatlah permainan dari
manuver kuda yang dilakukan oleh Irene, teman-teman. Sangat-sangat bagus dan perlu kita tiru ya, bagaimana buah yang tadi di petak C3, manuver kuda D1, kuda F2, dan kuda D3. Nah, ide-ide kreatif seperti ini harus kalian lakukan ketika kalian main catur, supaya kalian bisa mendapatkan kemenangan. Sekarang kudanya jadi lebih bagus karena bisa mendobrak dengan M4 E5, tapi nunggu momennya dulu, teman-teman. Kemudian langkah ke-25, hitam merespon dengan kuda B5, putih G4. Boom. Pion memukul pion, pion memukul pion, dan hitam benteng F8. Putih gajah F4, hitam benteng B ke petak D8, dan putih H3. Apa tujuannya? Tujuannya bisa memplot menteri ke petak G3, menekan terus pion di petak D6. Hitam menteri B7, putih gajah G3. Kemudian hitam menteri ke petak E7. Di langkah ke-31 ini momen yang sangat krusial. Saya ingin ajak teman-teman untuk menebak langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini. Selamat kalau kalian menemukan langkah yang tepat, langkah E5. Boom. Ini adalah momen yang tepat untuk membongkar pertahanan hitam. Benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, pion memukul pion, gajah memukul pion. Gajah memukul gajah, kuda D makan gajah, hitam benteng F8. Benteng memukul benteng, menteri memukul benteng, dan Irene D6. Langkah ke-36, dari waktunya Irene masih 11 menit, lawannya tinggal di bawah 2 menit. Butuh 4 langkah untuk adanya tambahan waktu 30 menit. Hitam kuda E6, putih dorong terus pion D7. Hitam menteri F4, coba cari skak abadi, coba cari remis lewat perpetual check. Putih langsung menutup harapan hitam dengan menteri F3. Hitam menteri C1, blunder besar dilakukan oleh sang lawan. Harusnya dalam posisi ini sang lawan menerima pertukaran menteri. Dan kemudian hitam memainkan raja F8. Maka dikatakan ini akan menjadikan posisinya seimbang. Ya, tapi tentu dengan sisa waktu 1 menit 12 detik dan pressure permainan dari Irene dari tadi, sang lawan sepertinya tegang dan tidak berhasil menemukan langkah yang tepat. Menteri C1 jelas. Irene merespon dengan raja H2, menteri C2, raja G3, kuda D8. Bisakah kalian temukan langkah penentu, langkah kemenangan di langkah ke-41? Yap, tepat banget kalau kalian memilih menteri ke petak F6. Boom. Hitam menteri C1, menteri memukul kuda, raja G7, menteri E7, raja ke petak H6, menteri F8 skak. Hitam menyerah. Ya, jika dilanjutkan raja naik ke petak G5, maka akan ada skakmat indah dengan pion. Mati pakai anak. Nah, teman-teman, kenapa sih sang lawan memberikan kuda di petak D8? Apa nggak bisa dijaga lagi? Ya, nggak bisa ya, teman-teman. Karena ini posisi yang sangat tepat sekali. Mungkin kalau mau skak menteri ke petak B3, tapi udah aman dengan raja H4. Kenapa kudanya nggak dikaburin aja? Kalau kudanya kabur ke petak B7, maka skakmat akan menyusul dalam 2 langkah. Menteri F7, raja H8, dan menteri F8. Nah, alhamdulillah ya, Irene akhirnya berhasil memetik kemenangan pertamanya di ajang yang sangat-sangat bergengsi. Dan dari 3 babak, berarti Irene 2 kali remis dan 1 kali menang tanpa pernah kalah. Remisnya juga melawan para pecatur hebat. Ikutin terus perjuangan dari pecatur Indonesia satu-satunya yang membela klub Inggris ini. Nanti malam, setiap malam RLC selalu live streaming mulai dari jam 7 malam sampai jam 11 malam sampai selesai Irene bertanding. Bagaimana komentar kalian? Kita ngobrol di sana. Doain yang baik-baik teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena ini sejarah pemain Indonesia membela klub Eropa.